Yo, halo guys. Ya, kembali bersama kita membahas Love Live Superstar Season ketiga episode ke-11. Anjay, episode ke-11 ini raga plot twist ya ternyata. Waduh, ada apa di episode 11 ini? Ada apa, Bang? Episode 11 banyak plot yang nggak bisa diprediksi kalau dilihat dari preview sebelumnya ya. Kayak gue, si Kanon main gitar di mana? Ternyata di Bandara Internasional Vienna. Anjir. Itu plot twist banget sih. Berarti Love Live kali ini keluar negeri 2 kali, coy. Liela tidak 2 kali, cuma Kanon yang 2 kali. Tapi lagi-lagi 2 kali, coy. 2 kali nunjukin luar negeri, coy. Waduh, ini movie-nya gimana ini? Disambut sama siapa sih? Emaknya ya? Kakaknya Wien anjing. One sama. Kita di-reveal 2 kakak di season ini. Kakaknya Keke dan kakaknya Margaret. Alamak, kakaknya Margaret. Cakepan kakaknya Margaret atau cakepan kakaknya Keke? Ayo, bandingkan, coy. Ya, kalau misalnya kakaknya Keke sih kayak orang ASEAN. Kalau Iya, jelas. maksudnya bener-bener stylenya itu Jepangnya Jepang ASEAN gitu loh. Beda gitu sama kakaknya Wien yang animenya itu style Jepangnya itu Jepang buat orang luar gitu loh. Jadi ya, apalagi kakaknya Wien anjing tinggi banget. Alamak. Ya namanya juga orang Eropa sih memang tinggi ya. Beda gitu Iya, sama kakaknya Keke. Alamak, kakaknya Keke cebol. Si Kanon di Eropa jadi cebol anjing Iya. di depan belakangnya tinggi semua. Kasihan Kanon. Pemeran suaranya Kanon emang pendek banget ya anjir kalau lu nggak tahu. Ya, memang pendek sih, salah satu yang pendek. Si Keke aja, pemeran Liu Keke. tinggi. Liu tinggi banget anjir. Episode kali ini selain itu ada apa lagi? Ada sebenarnya gue nggak terlalu. Ini Selain mungkin itu lebih ke slice of life-nya sih. Kayak siapa ini? Pada ngelanjutin semua. Si Sumire tadi ditawarin agensi untuk kesekian kalinya ya kan. Alamak, ditawarin jadi artis. Si Chisato sekarang gabung ke grup dance. Anjay, jadi dancer profesional. Terus si Keke ngelanjutin ke Beijing University. Waduh. Terus yang adik kelasnya siapa ini? Yang Natsumi and the gang. Mereka ya lanjutin sekolah seperti biasa. Kinako jadi ketua OSIS ya kan. Terus si Tomari sekarang lebih serius ya kan. Apa ya? Bukan lebih serius ya. Bisa akrab dengan kakaknya, bisa apa ya, kembali seperti dia kecil. Anjay. itu hubungan apa ya? Scene waktu Tomari sama Natsumi lucu banget sih. Ya lumayan bagus sih, cuma mungkin kekurangannya adalah pace-nya terlalu cepat. Kita nggak tahu nih informasinya terlalu cepat kalau menurut gua. Apalagi tidak ada subtitle. Alamak, kita nontonnya nggak ada subtitle guys. Iya, jadi ya episode ini gua nggak tahu ya, gua mau nganggap ini jelek atau bagus, soalnya di satu sisi anjir bagus cuman di satu sisi lain anjir. Kalau dibilang jelek menurut gua enggak, karena ya sebenarnya bagus, cuma membingungkan aja. PS-nya cepet banget, kayak banyak yang di skip gitu loh. Apa ya, pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab di episode ini. Bener sih, Love Live kayaknya jangan 12 episode sih, 13, 14 mungkin ya. Menurut gue sih ini cocoknya ditambahin sampai 16 kali, 4 episode lagi ke sebulan gitu anjir. Ya ini mungkin mereka mau rencana milking season keempat, kita nggak tahu ya kan. Waduh. Si Margaret kan sekarang dia katanya mau ngelanjutin siapa sih, Liela ya? Atau dia ngelanjutinnya sampai Liela menang. Liela udah menang guys, menang lagi. Alamak, menang 2 kali berturut-turut. Ini kecepetan. Iya memang kecepetan nih. Menangan tuh minggu depan aja. Kenapa harus langsung di episode itu juga? Episode depan ada kejutan apa gitu? Episode depan. Ya, gua pokoknya tetap megang teori episode ganjil genap ya. Cuman yang ini bagus. Kalau misalnya episode depan makin bagus atau jauh lebih bagus, berarti teorinya tepat. Tapi kalau misalnya episode depan biasa aja ya, berarti teorinya eliminasi. Lagunya gimana lagunya tadi? Lagunya sih menurut gua bagus-bagus aja. Tapi untuk CGI-nya ya, CGI-nya nggak bagus-bagus banget sih. Bagusan yang kemarin. Iya beda. Iya dia tuh kualitas apa ya, visualnya sama dia menurun dari yang episode lalu. Ya, jujur sih gitu. turun sih. Apalagi panggungnya itu apa ya, terlalu banyak dekorasinya. Terlalu warna-warni, terlalu
rame anjir. Menurut gua ini mungkin dia ngakalin biar si animator yang CGI yang buat dance itu lebih gampang gitu loh. Jadi kita nggak terlalu melihat si karakternya. Ini nih yang bikin jelek menurut gua ya. Ya itu sih mungkin subjektif, nggak tahu ya. Cuma menurut gua ya seperti itu. Ini dekorasinya terlalu apa ya? Terlalu banyak lah, rame dan teksturnya itu apa ya? Teksturnya ya kayak belum kerender gitu loh. Ngerti nggak sih maksud gua? Venue-nya terlalu lebay sih kasarnya sih. Bahkan ya, kalau menurut gue ya, ini dibanding yang Keke itu, yang konsernya Keke masih bagusan Keke sih. Karena menurut gue konsernya Keke itu juga lumayan rame loh untuk secara dekorasinya ya. Keke sama yang punyanya Siki. Siki tuh rame, cuma masih bagus gitu loh. Masih apa ya, masih enak dilihat. Cuma untuk yang episode ini, panggungnya itu terlalu apa ya, ya apalagi si member-member dia lain nih masuk ke dalam bola-bola. Nah ini nih yang bikin apa ya, animasinya itu kayak nggak kelihatan gitu. Apalagi 2D-nya menurut gua sih so-so lah. Jujur sih agak jelek ya, karena nggak terlalu ngeblend gitu loh. Beda gitu sama yang kemarin-kemarin. Ya nggak tahu sih ini mungkin buru-buru ya kan, kita nggak tahu juga kondisi kerja Sunrise gimana. Waduh, makanya gua pas lihat loh, kok ngedance lagi nih animator, makan apa ini animator ya kan. Ternyata bener, dance-nya nggak bagus-bagus banget. Karena ya sekali lagi, kalau MV tiap hari ya meninggal juga anjing animator ya. Nih contohnya Love Lab meninggal. Anjing maksa cu. Harusnya ya tadi gue bilang, kalau nggak minggu depan aja, nggak usah sekarang. Lagian kalau kayak gini, kenapa juga direncanain cuma 12 episode gitu kan, bisa ditambahin lagi. Ya minimal menurut gue sih 13 ya. 13 itu udah sweet spot sekali. Kalau 16 itu ya terserah sih. Sebenarnya buat perpanjangan yang kemarin-kemarin sih. Soalnya banyak yang harusnya bisa diperpanjang lagi sih. Ya ini sebenarnya cerita Love Live nih masih bisa dieksplor lagi. Cuma ya gitu, mungkin keterbatasan episode ya. Inilah kelemahan anime-anime seperti ini. Makanya gue ayolah nanti Hasuno Sora bisa animenya, bisa lah pakai konsep kalau Hasuno Sora lagi. juga adaptasinya dari manga aja lah, nggak jangan yang game. Game terlalu panjang. Banyak di skip nanti, jelek. Anjir, anime Hasuno, kalau Hasuno Sora bikin anime nanti panjangin kayak One Piece, cu. Gila itu Hasuno Sora ceritanya. Udah. Paling bagus ngikutin manga udah. Manga itu menurut gua motongnya itu tidak mengganggu ceritanya gitu loh. Malah menurut gua bagus juga manganya. Oh iya sama ini cuy, kanon Skizonya kambuh lagi. Alama Skizonya kambuh. Tiba-tiba kanon versi kecil muncul. Itu gimana itu? Itu pertanda apa itu? Simbolisasi apa ini? Kayaknya narasinya dikit gak sih? Nggak dinarasin gitu. Cuma simbolisasi aja si kanon nih. Kayak apa ya? Kayak gugup gitu loh. Kayak nggak mau sendiri atau apalah. Di mana itu? Luar negeri. Luar negeri lah bodo amat. Gue lupa lagi. Dia kayak homesick anjing. Homesick nggak tuh? Padahal baru berapa minggu ya, 1 minggu kali atau 1 hari, nggak mungkin 1 hari sih, itu 1 minggu sih. Homesick anjing, langsung homesick. Apa ya, kalau mau tahu tentang kenapa si kanon tiba-tiba muncul yang kecilnya, mungkin kita harus nonton ke belakang lagi deh. Episodenya terlalu cepet, minim narasi, jadi mana gak ada subtitle lagi anjir. Reaction gue untuk episode ini ya mix, campur. Jujur lebih kebingung sih daripada bagus. Secara pembawaan animenya bagus ya, simbolisasinya, cuma bingung. Ini simbolisasi ini buat apa ini? Adegan ini tuh buat apa? Ini masih mending lah. Ini setidaknya bisa nebak. Kalau yang kemarin-kemarin tuh kayaknya setuju deh, bingung gue anjir. Ya kalau misalnya episode kemarin malah gue lebih suka episode kemarin karena dialognya itu lebih ke template. Ini dialognya lama, terlalu singkat lah. Ya. Kayaknya gue bakal nonton ulang versi subtitlenya deh, kayaknya. Gue sih, soalnya kalau buat Love Live Superstar Season 3 ya, gue mau nunggu BD-nya aja lah. BD, soalnya ini raw-nya burem anjing, walaupun ini pada raw loh, tapi burem. Sialan, ini kompresannya jelek banget, makanya gue mau nunggu BD-nya aja lah. Minggu depan udah terakhir nih. Lu nebak gimana endingnya? Apa sih, paling si kanon tuh tiba-tiba Skizo paling nanti diyakinkan kembali kalau misalnya si kanon nih tidak usah homesick lah, terus diyakinkan untuk ke itunya Margaret, kakaknya Margaret lah. Lagian dia kalau menurut gua sih anak kelas 3 sudah ada jalannya sendiri, kecuali kanon nih masih abu-abu gitu. Belum yakin apakah
aku akan meninggalkan Tokyo, anjay Tokyo. Apakah gua akan meninggalkan rumah? Apakah semuanya akan baik-baik saja ya kan? Kalau misalnya yang lain menurut gua kayak Sumire, Keke, Chisato, Ren, Kinako, Natsumi bersaudara, Ren sama Shikro, siapa? Wien aja menurut gua tekadnya sudah jelas gitu. Dia ya gua sih nggak terlalu tahu ya, cuma secara kalimat tuh tekadnya sudah kayak bulat gitu. Kecuali Kanon. Kanon nih masih apa ya? Menurut gua masih ragu-ragu gitu. Jadi ya menurut gua season depan lagi, episode depan tuh bakalan isi hati Kanon gitu loh, kayak meyakinkan Kanon lah. Si Chisato, please Chisato pacarnya Kanon. Lama parah sekali sahabat Karin. Aduh, apa ya? Gua lebih milih dikasih surprise, cuy. Kalau dari yang lu paparin tadi sih, kayaknya masuk akal. Kanon homesick, terus diyakinin sama Chisato. Gue sih lebih milih diyakinin sama Wien ya. Tapi nggak tahu sih Wien ya, you know lah Wien kayak gimana sikap, tidak bisa Iya. diharapkan. Walaupun dia ya sebenarnya Wien baik, cuma kayak Sundere. Alamak, Sundere nih Iya. paling sifat paling agak keselin. Ya, menurut gua ini endingnya semoga eksekusi bagus sih. Gua kalau endingnya mengecewakan sih, wah anjing lah. Ini masih Soalnya- setengah-setengah. Soalnya ini season 3 bener-bener story-nya itu udah bener-bener dikembanginnya sebagus ini. Kalau misalnya endingnya anjlok, aduh nggak tahu Ya, lagi kalau gua. misalnya ending ya, dari kemarin pun manga endingnya kayak gitu. Pada protes ini, emang ending tuh paling susah. Menurut gua, ending yang bagus tuh susah. Masih banyak yang ingin dieksplor. Malah menurut gua kalau misalnya tiba-tiba si Liela ini dapat spin-off dari sudut pandang dia siapa gitu. Sudut pandang Margaret ke, sudut pandang Chisato ke. Ya, menurut gua sih endingnya mau gimana juga bagus-bagus aja gitu. Udah, milking aja milking. Spin-off. Lebih sequelnya ini Niwela. Jadi Niwela, Liela di bawah kepemimpinan baru setelah anak-anak kelas 3-nya lulus loh. Ya kalau Jadi kan- enggak ini loh, kompilasi OVA aja menurut gua sih oke-oke aja. Sih kayak kehidupan si karakternya, anjay kehidupan karakter. Oh iya jelas. Kehidupan terus ada episode pantai, anjay pantai. Anjay. Ini Liela tidak ada episode pantai nih. Cuma kelas 2-nya doang. Ini yang lainnya belum. Kanon bagaimana ini? Kalau yang kelas 3 kan kemarin udah di season berapa sih? Season 2, season 1. Season Masa sih? 1 kan sama Sanipa. Emang dia pakai itu? Udah lupa gua. Bayangkan gua kira pas habis Kanon, kan ya Kanon ngeluarin gitar ya, mulai nyanyi terus tiba-tiba langsung ke yang Kanon versi kecil. Kanonnya ternyata di kasur. Gua kira Kanonnya pingsan anjir pas di bandara. Anjir, itu kanon harusnya scene nyanyi dipotong anjir. Ya dari kemarin sih. Ini perkenalan kakaknya si Wien aja nggak ada, anjing. Tahu-tahu udah gitu terus hilang. Masuk akal. Terlalu cepat sih PS-nya ya. Minimal kalau endingnya mengecewakan, movie-nya bagus gitu. Kayak apa tuh? Sencho endingnya bangke. Tahu gak sih Gimana? kemarin yang ngerjain ya, yang storyboard, bukan storyboard ya, kayak episode direkturnya ini loh. Si ini yang ngedirect episodenya Dadadan yang apa ya, yang sedih itu loh, yang episode 7 apa ya. Ternyata episode direktornya sama. Jangan-jangan, waduh. Saja pik. Inilah guys, staff. Yang penting staff guys. Ini staffnya bagus. Ya, semoga episode 12 staffnya gacor semua dah. Oh Bagus. iya, sama ternyata masih niatan Shanghai guys. Kakaknya Keke pakai bahasa Cina. Ini harusnya kakaknya siapa itu? Wien pakai bahasa Austria. Jerman. Tidak ada bahasa Jermannya. Kecewa, agak sedikit kecewa. Iya, sedikit kecewa. Ya maksudnya Harus- gua itu loh, apa sih pas awal-awal ketemu ngisengin Kanon gitu loh pakai bahasa Jerman apa kek ya. Guten Morgen, kanon. Tapi akhirnya Keke ternyata ini pakai bahasa Cina lagi. Kakaknya juga ada. Tiba-tiba ke Jepang anjing. Kakaknya sama orang tuanya ke Jepang cuy, gile anjay. Orang kaya. Tapi kakaknya Wien tidak hadir di Jepang. Kasihan Wien. Kakaknya dosen ya? Iya kayaknya nggak tahu dah. Itu aja lah ya untuk pembahasan kita untuk episode ke-11 ini. Overall sih bagus tapi membingungkan dan terlalu cepat. Udah sih gitu aja kesimpulannya. Ya mungkin kita aja untuk video kita kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa follow dan like video ini. Dan ya sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye. Yo.